Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini kita mau bahas BRI ya 2025 Q3 gitu ya. Kita lihat kinerjanya kemarin menarik nggak? Jadi kita disclaimer dulu, jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi seluruh isi pembahasan ini sifatnya edukatif dan informatif aja ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, BBRI. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang BRI menarik ya. Dan juga jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Jadi sebelum saya misalkan beli BRI, saya pasti akan cek dulu dengan kriteria utama saya. Yang pertama itu syaratnya harus bagi dividen gitu ya. BRI bagi dividen enggak nih gitu ya. Jadi kalau perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang terbukti untung dari bisnisnya, terbukti profit. Jadi keuntungan enggak cuman untung di atas kertas aja, tapi nyata gitu ya. Keuntungan itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi itu yang jadi nilai tambah kita gitu ya, di samping capital gain. Nah, perusahaan yang bagi dividen juga itu perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak bagi dividen ya bisa jadi mereka itu hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaan yang merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Menguntungkan kenapa? Ya mereka udah dapat gaji gitu ya, ratusan juta tiap bulan gitu. Jadi kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional, terus harga sahamnya turun terus, anjlok gitu, ya udah nggak usah peduli juga gitu ya. Kan banyak juga perusahaan yang exit strategi ya gitu ya. Jadi listing terus dijual aja sahamnya gitu ya. Terus akhirnya banyak investor nyangkut gitu ya. Jadi ya kita harus cari hati-hati dalam memilih perusahaan. Nah, pastinya perusahaan yang bagi dividen itulah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu ya. Jadi kalau dia nggak sehat, rugi terus, utangnya terlalu besar, arus kasnya susah, biasanya perusahaan tersebut sulit bagi dividen ya, karena lebih mengutamakan survival dulu, bertahan hidup. Nah, jadi kalau memang teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, kondisi bisnisnya bagus gitu ya, pastiin teman-teman itu belinya di bawah nilai wajarnya gitu ya, pada saat under value. Jadi jangan beli ketika di harga yang super premium, harga yang terlalu tinggi gitu ya. Karena apa ya? Karena nanti takut rawan koreksi gitu, nanti mengalami capital loss untuk sementara gitu, sayang gitu ya. Nah, jadi memang untuk teman-teman gitu ya, sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi jangan mudah FOMO, jangan mudah percaya apa rekomendasi, analis, berita, rumor, isu gitu ya, dan juga jangan percaya kepada saya juga gitu. Jadi teman-teman harus analisis lebih lanjut, harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham tersebut ya. Nah, makanya kenapa kita harus mengetahui dulu prinsip-prinsip umum gitu ya dalam berinvestasi gitu. Yang pertama itu harus sabar dan orientasinya jangka panjang gitu ya. Nggak bisa kita sebulan, 2 bulan, 3 bulan mengharapkan keuntungan yang besar gitu ya. Agak sulit gitu, biasanya perlu waktu gitu. Dan pasti memang harus fokusnya pada value gitu ya. Jadi value-nya ini kan dia sifatnya subjektif ya, relatif juga, tiap orang berbeda-beda. Nah, carilah metode valuasi yang memang cocok untuk teman-teman gitu ya. Mungkin ada yang pakai DCF, ada yang pakai enterprise value, price to sales, lain-lain banyak gitu ya. Jadi fokusnya di value dulu gitu ya, baru nanti menentukan entry price-nya gitu, cocok nggak gitu ya. Nah, kenapa saya sampaikan gitu, karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, nggak jangka pendek gitu. Jadi kalau jangka pendek nggak ada hubungan antara harga dengan kinerja gitu ya. Banyak perusahaan yang buruk juga digoreng naik ada gitu ya, banyak fenomena umum gitu ya. Terus banyak orang kepancing beli gitu ya. Cuman kembali lagi ketika perusahaan tersebut kinerjanya buruk gitu ya, nanti juga dia akan jatuh lagi gitu ya. Mungkin ke gocap atau mungkin kurang dari 50 gitu ya. Jadi ketika sebenarnya kalau kita cek gitu ya, perusahaan-perusahaan yang 50 gitu atau yang kurang dari 50 harganya, biasanya kebanyakan perusahaan bermasalah gitu ya. Gitu. Jadi memang ya harus kita analisis dulu gitu ya. Kalau saya itu pakai sedikit dari fundamental ya, di laporan keuangannya aja. Kalau saya sedikit rasio sama tadi pakai PBV gitu ya. Jadi ya ada banyak analisis yang nggak saya cover. Jadi silahkan gitu ya, analisis lebih lanjut dilengkapi masing-masing. Nah, jadi memang buat saya memang harus paham laporan keuangan ya, karena si laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya lagi sehat atau lagi sakit gitu ya. Tapi ingat, kalau laporan keuangan ini kan sifatnya masa lalu gitu ya, nggak di sekarang dan juga nggak di masa depan gitu. Jadi boleh teman-teman dilengkapi juga gitu ya dengan analisis proyeksi masing-masing gitu ya, supaya lebih tahu gambaran kedepannya bakal seperti apa. Nah, nanti memang ada 7 ciri perusahaan sehat gitu ya dari laporan keuangan yang kalau udah kita cek gitu. Ya ini gitu ya, bisnisnya sehat, ada uang kasnya nyata, ada likuiditas, keberlangsungan operasinya baik,
bisa bayar dividen, nggak bergantung utang terlalu besar, bertumbuh, berekspansi jangka panjang, dan juga menjaga kepercayaan kita, investornya dan juga kreditornya, gitu. Dan pastinya kita sebagai investor akan diuntungkan lewat valuasi harga saham yang cenderung naik gitu seiring dengan kinerja perusahaan, gitu. Dan juga stabil ketika ada penurunan jangka pendek, gitu. Kalau memang perusahaannya bagus, nanti juga dia akan naik lagi atau mungkin melambung lebih tinggi selama kita belinya itu nggak di harga yang super premium ya, nggak belinya di harga yang terlalu tinggi, gitu. Jadi memang hati-hatilah gitu ya, perhatikan harga beli kita gitu. Nah, jadi memang nanti untuk si BRI nanti akan bisa dipindahkan ke Excel seperti ini gitu ya, lembar kerja saya yang bisa saya lakukan gitu ya, dan ini bisa gratis ya, teman-teman boleh download gitu ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya AL Khairwin. Nah, jadi BRI gitu ya, BRI kita cek dulu gitu ya, ini benar ya 2025 Q3 ini jutaan ya. Saya mohon maaf dulu ya, saya agak batuk sedikit gitu, agak nggak enak cuacanya gitu ya. Oke, yang bisa saya cek itu yang pertama adalah dividennya gitu ya. Dividen ini DBR ini setahun deh bagi dividen 2 kali ya, jadi perusahaan ini bagus gitu ya, keuntungannya nyata, ada nilai tambah untuk perusahaannya gitu ya, dividen bisa kita belanjain gitu. Jadi ini udah lolos screening ya, bagus gitu ya. Kalau saya memang cari yang 3 tahun terakhir bagi dividen gitu ya, artinya dia memang sudah stabil gitu. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian kasnya ya, dan untuk ini kan perbankan ya. Nah, untuk di Excel ini memang saya buatnya memang yang non bank gitu, dan itu untuk berlaku semua gitu ya, karena saya ya malas juga lah, sama aja sebenarnya gitu ya. Yang pertama kita isi kas tara kasnya dulu ya, yang ini. Nah, kas tara kas ini harus selalu dilihat. Kenapa? Karena kas tara kas ini adalah uang total yang berada di dalam dompet perusahaan gitu. Jadi, uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank kalau ada. Jadi, kalau nilainya terlalu sedikit ya nanti bisa terganggu. Mungkin nggak bisa bayar operasional, atau nggak bisa bayar pinjaman, nggak bisa ekspansi gitu ya, kalau nilainya terlalu sedikit. Tapi kalau terlalu besar ya curiga juga gitu ya, untuk apa kas terlalu banyak itu gitu ya, padahal kas tara kas yang kelebihan itu bisa kita nikmati. Gimana caranya? Dengan ya dividen lebih besar, atau dividen lebih sering gitu ya, atau mungkin ekspansi usaha gitu, atau mungkin bayar pinjaman yang masih ada supaya bunganya semakin kecil, atau yang terakhir ya udah buyback saham aja, simple gitu ya. Kalau buyback saham kan berarti membagi faktor pembagi earning per share dan dividen per share jadi lebih kecil, jadi nilainya nanti akan lebih besar dan kita pemegang sahamnya nanti akan diuntungkan ya. Nah, setelah itu gitu ya, kita cek langsung ke bagian si ekuitas. Nah, untuk ekuitas gitu ya, selalu pilih saldo laba yang ini ya. Kenapa harus dilihat gitu ya, karena saldo laba ini adalah akumulasi ya, total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan semenjak perusahaan ini berdiri gitu ya, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q3 gitu. Jadi si BRI ini dari zaman dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profitnya sebesar 227 triliun gitu ya, nilainya sangat besar, luar biasa baik, bagus ya, untung, dan makanya dia bisa bagi dividen gitu. Kalau perusahaan yang rugi melulu biasanya dia nggak ada saldo laba, adanya saldo defisit atau akumulasi kerugian gitu. Dan perusahaan yang defisit dia nggak akan bisa bagi dividen gitu ya. Dan buat saya itu termasuk perusahaan yang bermasalah. Ya iyalah, kan rugi melulu gitu ya gitu. Jadi saya pasti menghindari perusahaan-perusahaan yang rugi melulu gitu ya, ngapain. Nah, lalu kita cek ke bagian ekuitas pemilik yang ini ya, kita pindahin dulu. Nah, salah, kadang matanya ke kanan, ininya kemana gitu ya. Badar lucu sekali. Oke ya, nih udah kita pindahin. Oke ya, nah ini langsung keluar ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya nilainya 2,07. Artinya perusahaan ini, si BRI, itu sudah menghasilkan total profit itu sebesar sekitar 2 kali modalnya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis modal 1 miliar gitu ya, nah itu udah menghasilkan total profitnya 2 miliar gitu. Dan ini bagus gitu kan. Jadi kalau misalnya dia saldo labanya sekian gitu ya, berarti kan bisa dibilang ya modalnya cuma 100 triliun. Gitu ya. Cuman ini memang angka rumus cepatnya gitu ya. Kalau mau pakai angka yang rumus lebih spesifiknya yang akuratnya, pasti nilainya lebih besar sih. Nah, setelah itu nanti keluar ya PBV-nya 1,77. Buat saya sih kemahalan ya, karena saya cari yang di bawah 1 gitu. Cuman memang BRI sih nggak akan pernah masuk ke watchlist saya, karena ya PBV selalu di atas 1 gitu ya, kalau saya memang carinya yang di bawah 1.
Nah, lalu kita lihat ke laba rugi ya. Mana laba rugi? Nah ini laba rugi. Nah, di laba rugi langsung isi dulu pendapatannya yang paling penting. Jadi ini kan ada di perbankan tuh istilahnya interest and sharia income gitu ya. Nah, ini kan ada unit share ya harus dijumlah. Jumlahnya ini udah ada ya, tinggal diisi aja pakai nilai yang ini. Nah, perusahaan yang bagus biasanya perusahaan yang revenue-nya terus tumbuh ya. Dia baik artinya barang atau jasanya ini semakin disukai customer, dibutuhkan oleh customer gitu. Jadi ya customer bayar terus gitu ya, kita senang gitu. Dan nanti si pendapatan ini nanti akan dikurangi oleh beban langsung harga modal barang atau jasa gitu, nanti keluar laba kotor. Nah, kalau di perbankan itu COGS-nya ini yang ini, total beban bunga dan syariah, yang ini COGS-nya gitu ya. Nanti keluar laba kotornya yang mana, yang ini pendapatan neto. Nah, ini laba kotornya gitu. Nah, mungkin ini agak berbeda ya jadi textbook kayak gitu. Ya jelas beda karena yang ini yang saya lakukan nih ini pengalaman saya gitu ya. Jadi mungkin nggak ada di textbook juga. Mungkin kalau textbook bilang saya sesat ya sah-sah aja gitu ya. Gitu. Nah, ini kita lihat ya. Jadi muncul nih laba bruto ya, laba kotornya sekian gitu ya. Gross profit marginnya 71% gitu ya. Jadi memang tinggi sekali, marginnya tebal gitu ya. Memang bisnis perbankan itu bisnis yang sangat-sangat menguntungkan ya, marginnya tinggi sekali gitu ya. Jadi ibarat teman-teman jual barang 100.000, modalnya cuma 29.000, 71 ribunya jadi profit kotor gitu ya, bagus gitu, marginnya tebal. Kalau marginnya tebal maka semakin besar uang untuk net profit gitu ya. Jadi si gross profit ini untuk menghitung gitu ya kemampuan perusahaan menempatkan nilai gitu ya, harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya gitu ya, bagus gitu ya, tebal. Nah, nanti si laba kotor ini nanti dikurangi oleh beban klaim, beban apalah, asuransi, beban operasional, atau beban pajak, bla bla bla, gaji, tunjangan. Nanti keluar laba bersih gitu ya, angka finalnya yang ini. Nah, ini kita pindahkan dulu ya. Nah, ini kita lihat itu, margin laba bersihnya 26%-nya ada penurunan gitu. Laba kotor naik, cuman ini net profitnya agak turun sedikit ya gitu ya. Cuman ya sudahlah, kalau turun sih nggak masalah juga gitu ya. Dan untuk secara PER ini menarik ya, dia di bawah udah di bawah 15 nih ya. Udah 10, gitu. Jadi udah cukup murah menurut saya gitu. Nah, nggak tahu ya untuk teman-teman murah nggak ini segini ya. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian arus kas ya. Ini laporan yang sering terlupakan gitu. Sebenarnya ini untuk memvalidasi si laba ruginya, terutama di bagian pendapatannya, uang yang diterima. Nah, ini pilihlah pendapatan yang terima nih, yang ini nih. Nah, ini kan memang dia banyak sekali ya gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat di si pendapatan, nah mana nah ini di atas ini cuman ada pendapatan bunga dan syariah, cuman 2 ya. Nah, kalau di ini di arus kas ini ada banyak tuh, tapi kita pilih aja yang tadi bunga dan syariahnya aja, simple gitu ya, karena yang lainnya kan nggak masuk ke pendapatan ya, ini kan jatuhnya mungkin pendapatan yang lain gitu ya. Nah, ini kita pindahkan dulu ya. Kok false, kita tunggu. 315 di plus 10 807 356. Oke ya. Nah, ini belum dijumlah pantesan. Nah ya, udah kita isiin ya. Lihat nih, ada rasio kas terhadap pendapatannya 101%. Artinya ini bagus ya, mendekati 100%. Artinya si bank ini mampu mengumpulkan ya pembayaran dari customer ya, mungkin dari piutang-piutang juga ya gitu, yang sebenarnya belum terbayar juga gitu. Jadi kan si BRI ini mengaku pendapatannya kan 155 triliun nih ya. Jadi kalau laba rugi itu kan dia sifatnya akrual, jadi diakui dulu, tapi uangnya mah ya belakangan ya, masuk atau nggak tahu gitu. Nah, divalidasi di arus kas, oh ternyata dia terimanya 156 triliun nih gitu, ada selisih lebih besar gitu. Selisih lebih besar ini mungkin piutang-piutang yang sebelumnya belum tertagih gitu ya. Bagus gitu ya, cari yang mendekati 100%. Dan ingat, uang kas ini kan tadi udah saya jelaskan ada fungsinya untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank. Nah, jadi uang nih udah diterima ya, dia harus bayar apa tuh? Bayar bunga, bayar klaim, bla bla bla, bayar operasional. Nanti keluarlah nilai net CFO yang ini ya. Nilai net CFO untuk perbankan itu yang sebelum perubahan liabilitas operasi, yang ini. Jadi bukan pakai yang ini.
bukan pakai yang ini gitu ya. Yang ini tuh setara seperti net CFO pada perusahaan yang non bank ya. Jadi dia menghasilkan uang tunai dari bisnis yang nilainya bagus gitu. Jadi uangnya nggak habis untuk operasional gitu ya. Ngapain teman-teman punya bisnis gitu ya, uangnya habis untuk operasional. Kasihan gitu ya. Dan lalu kita lihat ya untuk di sini gitu ya, di bagian investasinya untuk yang sekarang ini bagus nih ya, nilainya negatif. Ada perusahaan ini si BRI dia berekspansi gitu ya, berarti karena nilainya negatif gitu. Jadi kalau misalnya nilainya positif biasanya dia menahan ekspansi gitu ya, tapi kalau nilainya negatif dia berekspansi gitu. Cuman memang kalau di sini kan posnya paling gedenya ini ya, penurunan FF atau kenaikan efek-efek gitu. Nah, memang biasanya kalau memang mau yang akurat gitu biasanya memang bisa penghitungannya itu yang nyata gitu, misalnya kayak ini nih, aset tetap. Nah, ini belanja modalnya gitu. Cuman kalau saya sih ya selama dia negatif ya dia berekspansi gitu aja. Bagus ya. Nah, setelah itu kita lihat ya untuk bagian pendanaan gitu ya, ini nilainya negatif. Ya, artinya perusahaan itu berusaha membayar pinjaman dibandingkan menerima pinjaman tuh. Kayak gini kan nilainya negatif tuh ya kalau membayar, tapi kalau menerima pinjaman dia positif. Gitu ya tuh, dia juga ada pembagian dividen. Ini ada saham yang dibeli kemarin, ada treasury juga nih. Ya. tuh pembayaran dia negatif, kalau penerimaan surat berkah ya dia 21 gitu, positif ya. Jadi nilainya cari yang negatif seperti ini. Jadi kalau nilai negatif ya bagus gitu ya. Dan ini memang kalau misalnya kita lihat gitu ya, ini ada penurunan kas gitu ya, karena dia di pendanaannya besar. Tapi ini kita bisa koreksi kok. Dikoreksi caranya dengan ini, kita hapus si bagian dividennya. Nih pembagian labanya, misalnya kita hapus nih, kita eliminasi dulu. Ya tuh, nilainya positif ya, ada kenaikan kas gitu ya, ini bagus. Gitu, jadi ini perusahaan sebenarnya baik gitu ya. Nah, jadi untuk BRI gitu ya, buat saya ini perusahaan sebenarnya bagus ya, karena setahun 2 kali bagi dividennya, bisnisnya nyata, bisa ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya, terus saldo labanya positif, udah menghasilkan total profit sebesar 2 kali modal. Secara PBV kalau buat saya sih kemahalan karena saya cari yang kurang dari 1 ya. Cuman kalau teman-teman pakai metode valuasi yang lain nggak tahu ya, murah atau mahal terserah. Nah, secara umum sih ini udah cukup murah ya, karena di bawah 15 ya, udah mendekati 10. Dan secara manajemen kas juga ini sangat baik ya perusahaan ini. Gitu. Jadi ya udah gitu ya. Memang perusahaan bagus BRI gitu. Berdasarkan laporan 2025 Q3. Oke teman-teman, saya rasa pendapat saya untuk BRI seperti itu aja. Nah, nggak tahu nih untuk teman-teman menariknya nih BRI gitu ya, murah atau mahal gitu ya. Boleh coba teman-teman sharingkan pendapatnya di kolom komentar ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan untuk teman-teman yang request saham gitu ya, saya pending dulu sampai minggu 1, minggu 2 Desember ya. Gitu, karena saya ada itu ya, saham-saham prioritas dulu yang harus saya bahas. Dan juga kalau ada pertanyaan seputar investasi saham, sampaikan aja kita di kolom komentar, nanti saya akan respon gitu. Oke teman-teman, semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat, bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.